Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kicau yang Bang Ilham sayangi, sahabat-sahabat subscriber Bang Ilham yang masih setia menonton tips dan cara tentang seputar burung. Selamat beraktivitas, selamat berbahagia. Salam satu hobi, salam kicau, salam persaudaraan. Di pertemuan kita kali ini, Bang Ilham ingin sedikit berbicara tentang tips merawat semua jenis burung ya. Jadi merawat burung itu sedikit susah dan ada senangnya, ada bahagianya. Tetapi harus dengan dilandasi dengan kata kita emang benar-benar sayang terhadap jenis burung ya. Itu ya. Jadi duka bahagianya itu, senangnya itu ketika kita merawat burung yang misalkan dari ngelaba, dari sakit, kita rawat, sembuh, gacor dor. Nah, disitu bahagianya kita. Wah, saya berhasil nih melihara burung ini. Berarti saya jago nih, kan gitu. Melihat burung kita ini sakit, burung kita yang dulunya nggak gacor, ketika kita rawat dengan tangan kita sendiri, begitu gacor, wah, rasa bahagianya di hati itu udah istilahnya udah kayak megang uang 1 M ya. Gitu senangnya di situ kawan ya. Jadi kalau kita suka dengan berbagai hal, hobi dengan berbagai hal, kita harus tahu dan kita punya jiwa itu ya. Dari perjalanan Bang Ilham merawat burung, tak luput dari suatu pengalaman itu harus kita landasi dengan rasa sabar, dan kita harus mengetahui jenis burung yang kita pelihara. Nah, jadi kalau memelihara burung itu kita harus memahami ya jenis burungnya itu karakternya seperti apa, dan burung ini jenisnya gimana, pemakan apa gitu ya, betina atau jantannya. Nah gitu kan kita harus paham ya. Jadi kalau kita ini merawat burung, kita nggak paham seluk beluknya burung yang kita rawat ini, nah maka itu akan sayang gitu ya. Bahkan ekstra puding, fur kita belikan yang mahal, air kita ganti tiap hari, kandang selalu bersih, kita jemur, kita mandikan dan sebagainya. Kalau kita tidak tahu karakter burung, kita tidak tahu tentang penanganan tentang burung ketika burung kita sakit dan sebagainya, itu nanti akan berakibatkan fatal ya. Jadi sebelum kita ingin memelihara burung, kita harus tahu gitu ya. Sebenarnya sahabat kicau, memelihara burung itu sangat mudah bagi kita kalau misalkan kita ada jiwa nih di burung ya. Contoh kecilnya misalkan kita ingin merawat burung tapi kita belum tahu nih tata cara burung. Nah, tata cara pertama yang harus kita lakukan, kita harus cari tahu nih info ya. Kalau misalkan kita lihat, wah burung tetangga ini bagus, suaranya ini, wah didengar bagus, didengar enak, buat dengerin sambil kita beraktivitas di rumah, kok kayaknya bagus ya. Nah, sehingga kita ingin mempunyai keniatan untuk memelihara burung. Nah, kita harus tanya, nggak apa-apa. Kalau misalkan kita nggak sempat lihat YouTube, atau kita nggak tahu nih channel yang menceritakan seputar burung, kita nggak tahu, lebih baiknya kita bertanya ya. Nah, nanti dari awal kita bertanya itu, lama-lama kita akan tahu tentang melihara burung ya kawan ya.
gitu ya. Jadi cara yang pertama itu, kalau kita masih awam tentang burung, kita bertanya dulu ya. Jadi misalkan kita ini punya burung, atau kita ini keinginan ingin memiliki burung, misalkan burung kenari misalkan ya, karena efek dari kita mendengarkan burung kenari tetangga sehingga kita ingin memelihara. Nah, tips yang pertama, kita harus bertanya, jangan malu bertanya ya. Kalau kita udah tahu tentang merawat burung kenari ini seperti apa, misalkan ya, contohnya ya. Nah, itu nanti kita terapkan. Enggak. Jadi merawat semua jenis burung itu, yang pertama, kalau kita belum tahu tentang burung, kita bertanya dulu. Nah, nanti misalkan kita punya burung apa nih, kita tanya dulu. Nah, kita tanya pakan pokoknya apa, ekstra pudingnya apa. Nah, nanti kalau kita udah tahu, sahabat kicau, yang terutama itu dipakan ya. Pakan jangan sampai habis, setiap hari harus diganti, air juga harus diganti. Itu pokok pertama ya. Jadi kalian misalkan punya burung beli gacor, pakan aja telat-telat, ekstra puding kadang dikasih kadang enggak. Nah, itu lama-lama nanti nggak bakal gacor. Belinya gacor, kita rawat nggak jadi gacor karena kita dipakan selalu kurang teliti, kurang telaten gantinya gitu ya, kurang penjemurannya, kurang pengembunannya. Nah, itu salah kaprah ya saudara. Jadi tips dari Abang Ilham ini sebenarnya memelihara semua jenis burung itu berawal dari pakan ya. Ekstra pakannya itu harus jos ya. Jadi seperti kita halnya manusia. Kalau kita makan juga kurang, lama-lama kita akan kurus. Nah, nggak jauh juga seperti burung kawan ya. Gitu. Jadi tips pertama itu pakan ya. Setelah kita tahu gimana ini burung pemakan serangga atau pemakan buah-buahan, atau semi fighter, itu kita harus genjer makanannya ya. Jangan sampai makannya itu telat, nggak boleh ya, nanti ujung-ujungnya burung juga akan mati gitu kawan ya. Jadi yang pertama, kalau kita belum pernah memelihara burung, kita bertanya dulu ya sama kawan atau sama yang lain ya, atau yang tahu burung lah. Kalau enggak ya lihat di YouTube gitu ya, mampir ke channel Bang Ilham gitu ya. Jadi yang pertama itu tadi, setelah kita tahu makanan burung kita ini apa, nah pakanannya harus kita sediakan yang sebaik mungkin. Paling enggak, walaupun kita ini enggak bisa menyiapkan pakan burung dengan yang mewah, paling enggak setiap harinya tidak pernah telat ya pakannya ya kawan ya. Jadi itu tip merawat semua jenis burung biar tetap hidup. Pakan harus berkualitas ya. Jadi itu terdengar sepertinya ya semua tahu kalau merawat nggak hanya burung gitu ya, semua hewan itu ya harus tak luput dari pakan kan gitu. Nah, tapi ini yang Bang Ilham bahas, kita belajar dulu konsisten dengan kita kasih pakannya ya. Nah, nanti kalau pakan kita ini udah konsisten, udah menyiapkan dengan sebagus mungkin, nah nanti lebih ke tingkat cara pemandian dan sebagainya ya kawan ya. Jadi ini dasar merawat burung. Oke, saya rasa seperti itu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Saya Bang Ilham, salam kicau.